Watu Pocong jam posisi badai di Gunung Andong di jembatan setan atau Siroto. Jaki sepele, Western. Halo kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan berbagi cerita kisah perjalanan kami saat melakukan pendakian di Gunung Sejuta Umat, Gunung Andong. Kali ini kami akan memilih base camp via sawit. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian Gunung Andong via base camp sawit jam 10 malam. Kami pun langsung bergegas untuk menuju ke bagian pos registrasi. Dua. Motor? Motor satu? Dua. Motor dua? Iya. Untuk tiketnya sendiri sebesar Rp20.000 per orang, dan untuk tiket parkir motor sebesar Rp5.000 per motor. Setelah melakukan registrasi, kami pun bergegas untuk menuju ke bagian rest area untuk beristirahat. Oh ya, belum saya jelaskan tadi. Dalam pendakian kali ini rencananya kami akan melakukan TikTok. Sekali lagi TikTok, bukan TikTok loh ya. Kalau TikTok kan yang video joget-joget. Suasana di rest area ini cukup sepi, mungkin karena banyaknya pendaki yang sudah naik pada pagi hari tadi atau siang hari untuk camp di puncak Andong. Tapi karena kami TikTok, kami berniat berangkat pada keesokan harinya sekitar jam 3 pagi, start dari sini dan menuju ke puncak Andong untuk dapat melihat sunrise. TikTok sendiri adalah sebuah istilah yang biasa disebut oleh pendaki, bahwasanya kita naik langsung turun atau tidak camp di atas. Yang awalnya tadi kita berniat untuk start dari base camp jam 3 pagi,
Kami pun baru memulai langkah pada jam setengah 4 pagi. Ya, molor setengah jam. Kami pun berjalan menyusuri perkampungan warga dengan satu senter yang dipakai oleh Mas Yayan. Oh ya, kali ini saya ditemani oleh Mas Yayan yang merupakan salah satu rekan saya kerja di salah satu perusahaan yang berada di Karanganyar. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari base camp, akhirnya kami tiba di base camp gerbang pendakian Gunung Andong via Sawit. Dari sini pendakian pun akan dimulai. Sampai di Gapura, masuk pendakian Gunung Andong Tarunajaya Sawit. Ini jam 3:04. Anginnya cukup kencang. Sebelum memasuki hutan, kita akan dicek di bagian cek tiket. Ingat, tiket yang tadi kita lakukan di pos registrasi jangan sampai hilang atau dibuang. Dari sini kita mulai memasuki pintu rimba atau pintu hutan, di mana treknya berupa anak tangga yang memang sengaja dibuat oleh pihak base camp agar pendaki lebih mudah menuju ke puncak. Ya, walaupun anak tangga ini dibuat agar lebih mudah, bagi saya anak tangga seperti ini sangat menyiksa bagi kaki saya. Saya lebih suka dengan trek tanah daripada dengan anak tangga seperti ini. Kami pun tiba di warung pertama. Ya, walaupun masih pagi, warung di sini buka. Karena memang jalur pendakian Gunung Andong, khususnya via Sawit ini sangat ramai di hari-hari weekend. Jadi kawan-kawan tidak perlu cemas terhadap logistik kalian. Saya pastikan logistik kalian akan terpenuhi di sini. Sampai di persimpangan jalur baru dan jalur lama. Sekarang untuk berangkatnya kita pilih yang jalur lama. Ini jalur baru, kita lewat jalur lama. Kondisinya anginnya cukup kencang. Semoga dapat cuaca cerah di atas. View masih hutan pinus menuju pos 1. Kenapa saya memilih jalur lama daripada jalur baru? Nanti saya akan jelaskan. Tonton video ini sampai akhir. Kelebihan dan kekurangan di jalur lama dan di jalur baru akan saya jelaskan nanti. Angin cukup terasa sangat kencang.
Ya, walaupun di langit masih terlihat bintang-bintang, saya masih berharap nanti mendapatkan cuaca yang cerah sehingga kami dapat melihat indahnya sunrise di puncak Gunung Andong. Ya, setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari cek tiket tadi, kami tiba di pos 1 Watu Pocong. Sampai di pos 1 Watu Pocong jam 4 kurang 1 menit. Mas, lanjut tuh, Mas. Kenapa bisa disebut dengan Watu Pocong? Ya, saya pikir dengan penamaan pos ini Watu Pocong tidak akan dibuat dengan asal-asalan. Pasti ada sejarah dan filosofi di pos ini. Sampai di persimpangan basecamp Pendem. Jalurnya kabut ya. Kami tiba di pos 2 sekitar jam 4:04. Di sini kami menunggu waktu subuh untuk melakukan sholat subuh sambil istirahat di sini. Kami di sini istirahat cukup lama, sekitar setengah jam lebih. Nah, di pos 2 ini juga terdapat warung, juga terdapat toilet. Rasakan sensasi BAB di ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Sekitar jam 5 kurang seperempat, kami pun bergerak dari pos 2 untuk menuju ke pos 3. Untuk view-nya masih sama, kita masih dikelilingi hutan pinus dan view masih belum terbuka untuk di jalur lama ini. Jam 5 kurang 5 menit. Tadi habis istirahat, terus masih aja ngising. Istirahat cukup lama. Kita lanjut ke pos 3. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari pos 2, akhirnya kami dapat melihat view yang terbuka. Di sini matahari mulai memunculkan sinarnya. Rasanya indah sekali. Ya, saya berharap kita akan mendapatkan sunrise di atas puncak Andong nanti. Kita seperti diberi ekspektasi yang tinggi dengan cuaca seperti ini. Ya, semoga ekspektasi itu berujung dengan realita yang manis. Sebelum sampai pos 3, kami mendapat atau menjumpai pos mata air. Sampai di pos mata air jam 5:10. Ini pos mata air ini ditemui di sebelum pos 3 jalur lama. Kalau jalur baru nggak ada ya. Ini airnya cukup bersih. Jernih banget. Dingin. Yuk lanjut ke pos 3 bentar lagi. Angin terasa sangat kencang di pos 3. Dan suasana di pos 3 ini cukup ramai oleh pendaki yang sepertinya juga melakukan TikTok. Di sini adalah persimpangan jalur di jalur lama dan di jalur baru. Nah, pertemuannya dari jalur lama dan jalur baru adalah di pos 3.
Kami pun mulai berjalan meninggalkan pos 3. Matahari yang tadinya muncul sekarang mulai tertutup kabut, silih berganti turun. Akhirnya kami tiba di persimpangan menuju ke puncak makam atau ke puncak Andong. Situasi di sini cukup ramai. Kabut pun mulai tebal. Di sini kami melipir di samping tenda salah satu pendaki untuk menunggu dan berharap cuaca kembali cerah. Perut yang meronta-ronta sedari tadi pagi belum diisi sama sekali. Di sini kami membuat minuman hangat dan makanan untuk sarapan sebagai bekal tenaga untuk menuju ke puncak Andong nanti. Kami pun seakan kejatuhan uang dari langit. Kabut mulai menghilang dan matahari mulai menampakkan sinarnya di balik punggungan bukit yang biasa dikenal dengan jembatan setan. Cantik sekali, seperti kamu. Iya, kamu. Iya, kamu yang nonton. Lautan awan itu seakan memanggil kami untuk datang ke sana. Ayo, ayo kesini cepet. Mungkin seperti itu suaranya. Dalam hati dan pikiran ingin sekali segera ke sana, tapi kami masih menunggu makanan dan minuman kami yang belum siap.
Entah kenapa angin begitu sangat kencang tiba-tiba, padahal cuaca dan kabut pun mulai menghilang. Sialnya, setelah kami selesai makan dan akan mulai berjalan menuju ke puncak Andong, cuaca kembali berkabut tebal dan angin begitu kencang. Saya pikir cuma sebentar, nyatanya kita seperti diberi ekspektasi dan harapan yang begitu tinggi. Yang tadinya kita diberi view yang begitu indah, dan seakan kita langsung dijatuhkan begitu hebat. Cuaca yang begitu buruk. Tak mengapa, inilah yang dinamakan pendakian gunung. Kita harus siap dengan segala risiko yang bakal terjadi. Inilah Andong dengan begitu keramaiannya. Tak salah jika gunung ini diberi predikat gunung sejuta umat. Semua orang bisa menikmatinya, dari anak kecil sampai orang tua. Seperti inilah kondisi menuju puncak Andong, full tenda pendaki. Saya sebut ini perkampungan pendaki. Jujur saya akan terheran-heran kalau Andong sepi, apalagi ini weekend. Jadinya ya kondisi seperti ini tidak kaget. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang telah saya janjikan di awal video tadi, tentang mengapa saya memilih saat berangkat lewat jalur lama. Menurut saya pribadi, jalur lama memiliki kelebihan, yaitu jalurnya lebih cepat. Terdapat warung, terdapat toilet, dan terdapat sumber air. Sedangkan kekurangan dari jalur lama menurut saya, jalurnya full nanjak, dan kita tidak bisa melihat view yang terbuka, atau jalurnya lebih tertutup. Sedangkan kelebihan untuk jalur baru, treknya lebih landai dan view cukup terbuka, dan kita bisa melihat keindahan Gunung Merbabu dan Merapi jika cuaca cerah. Sedangkan kekurangannya dari jalur ini adalah jalurnya cukup panjang, tidak ada warung, dan tidak ada toilet atau sumber air. Ini menurut pendapat saya. Jadi kawan-kawan pilih mana? Jalur baru atau jalur lama? Tulis di kolom komentar channel orang lain ya. Hehehe. Mas, badai lur, badai. Gunung Andong badai, badai, badai. Ketokno. Hah?
Setelah berjalan di perkampungan pendaki, akhirnya kami tiba di puncak tertinggi Gunung Andong, yaitu Puncak Andong, di ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut. Kami pun mulai bergerak meninggalkan Puncak Andong menuju ke Puncak Alap-Alap. Perlu kawan-kawan ketahui, Gunung Andong memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Makam, Puncak Andong, dan Puncak Alap-Alap. Manakah puncak tertingginya? Ya, puncak tertingginya adalah Puncak Andong di ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang ini kita akan menuju ke Puncak Alap-Alap, di mana kita harus melewati punggungan bukit yang kanan dan kirinya langsung jurang yang begitu dalam. Banyak orang-orang yang menyebutnya dengan istilah jembatan setan. Mengerikan memang. Mungkin seperti inilah penampakan jembatan setan pada cuaca cerah. Video ini saya ambil di tahun 2020, dan sekarang kita akan melewati jembatan ini di tengah badai yang begitu hebat. Bismillah. Badai lur. Adem badai lur. Gokil. Dapat view cuma 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kita diserang badai. Oke, sekarang kita menuju ke Puncak Alap-Alap. Ini melewati jembatan setan. Ini kalau kawan-kawan bisa lihat di kanan kiri ini jurang. Apalagi ini lagi badai. Kenapa bisa disebut jembatan setan? Apakah ada setan? Niat menjemput sunrise malah berujung tragedi. Kami dihantam badai di jembatan setan ini. Kami hampir terperosok ke dalam jurang yang begitu dalam saat mengambil video. Alhamdulillah, itu tidak terjadi. Jantung kami berdetak sangat kencang sekali. Kami sangat bersyukur masih diberi keselamatan.
kabut tebal, badai, jas ada. Setelah melewati jembatan setan, akhirnya kami tiba di puncak ketiga, yaitu puncak alap-alap. Cuaca masih sama, berkabut tebal sekali.